Berkat damai sejahtera yang memberikan kebahagiaan dan kemerdekaan bagi kita, bangsa yang takut akan Tuhan. Pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan anugerah yang besar bagi kami, yakni kemerdekaan. Terpujilah Engkau. Saat ini kami menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perikop hidup oleh roh yang terambil di dalam Roma 8 ayat 1 hingga 8 merupakan pembacaan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, judul renungan kita di hari yang istimewa ini, kemerdekaan adalah anugerah. Ayat kedua sebagai penekanannya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemerdekaan yang sejati bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan anugerah yang indah dari Allah melalui Yesus Kristus. Ketika hidup kita dipersatukan dengannya, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita memimpin, menuntun, dan membebaskan kita dari kuasa dosa, sehingga kita dimampukan untuk hidup seturut kehendak-Nya. Semakin menyadari keterbatasan diri dalam memenuhi standar kekudusan Allah, semakin kita mengerti bahwa hidup benar bukanlah hasil kekuatan kita sendiri. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita dapat mengasihi Tuhan dengan tulus dan mengasihi sesama dengan benar. Di sisi lain, hukum Taurat tetap memiliki peran penting. Ia menjadi cermin yang menunjukkan kekudusan Allah dan sekaligus membuka mata kita akan ketidaksempurnaan manusia. Melalui hukum itu, kita melihat bahwa tidak seorang pun mampu memenuhi tuntutannya secara sempurna. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri masih menjadi pergumulan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun,
Justru disitulah anugerah Tuhan bekerja. Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat, dan melalui karyanya kita menerima hidup yang baru. Kuasa dosa dan maut telah dikalahkan, dan Roh Kudus diberikan untuk memimpin kita keluar dari kegelapan menuju terangnya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, di mana Roh Tuhan berada, di situ ada kemerdekaan. Hidup yang bersatu dengan Kristus membawa kita masuk dalam kendali Roh Kudus, bukan lagi hidup yang diperbudak oleh dosa, tetapi hidup yang dipimpin oleh kebenaran. Kemerdekaan itu nyata, bukan kebebasan untuk hidup semaunya, melainkan kebebasan untuk hidup benar di hadapan Allah. Karena itu, kemerdekaan dalam Kristus adalah anugerah yang harus disyukuri, dipelihara, dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Hidup yang semakin hari semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Penegasan, kemerdekaan sejati adalah anugerah Allah, bukan hasil kekuatan manusia. Terimalah, syukuri, dan hiduplah di dalamnya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar hidup benar dan menggunakan kemerdekaan ini untuk memuliakan nama-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, di hari bahagia kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita bersama-sama bersyukur sebab anugerahnya melimpah atas kita. Amin.